Skema pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT Institut Teknologi Bandung melalui pinjaman online membuat publik heboh. Pasalnya sistem pembayaran uang kuliah ITB melalui pihak ketiga yaitu Dana Cita dinilai bukanlah mempermudah, namun justru bisa membawa masalah baru bagi mahasiswa. Kita akan bahas lebih lanjut bergabung bersama kami Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Pak Dede, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore, Mbak Ayu. Pak Dede, Komisi 10 ini kan adalah komisi yang membidangi pendidikan salah satunya. Tanggapan Anda seperti apa terkait dengan pembayaran UKT melalui pinjol ini? Betul atau tidak, Pak? Ya, sudah beberapa hari ini saya mendapat laporan dan saya sudah menyampaikan juga pernyataan bahwa kita berbicara pendidikan tinggi atau kampus itu adalah sebuah dunia pembelajaran. Jadi kita sekali lagi saya harus memisahkan diri dulu bahwa dunia pendidikan itu bukan dunia bisnis. Sehingga apapun yang terjadi di sana tidak boleh bisnis oriented atau istilahnya money oriented. Nah, kalau kita berbicara kampus seperti ITB, di mana ITB adalah PTNBH, berbadan hukum yang sebagian besar dibiayai oleh negara, seyogyanya tidak boleh ada sistem program namanya pinjol. Apapun bentuknya pinjol itu ya, saya rasa bukan sebuah tempat yang baik untuk dunia pendidikan. Oleh karena itu saya pribadi tentunya sangat tidak sepakat dan tidak setuju apabila penyelesaian masalah UKT itu melalui pinjol. Jadi oleh karena itu menurut saya ini tidak boleh diteruskan mengenai pinjol ini. Bayangkan beberapa informasi selama ini yang kami telah terima di beberapa sekolah, beberapa kampus banyak sekali siswa ataupun mahasiswa yang terjerat pinjol dan akhirnya berujung kepada kesulitan bahkan mungkin berhenti belajar atau bahkan mengambil hal-hal yang negatif. Begitu Mbak Ayu. Baik, berarti Anda adalah pihak yang kontra Pak Dede. Tapi sebagai lembaga legislatif pembuat undang-undang, saya ingin konfirmasi, apakah sebenarnya ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai skema pembayaran ini? Kalau saya tidak salah, bukankah sebenarnya dalam undang-undang Sisdiknas ini boleh cicilan tapi tanpa bunga, harus 0% seperti itu Pak? Baik, saya memberikan satu solusi saja ya. Artinya begini, kalau kita berbicara tunggakan-tunggakan itu terjadi bisa karena banyak faktor misalnya mungkin telat mendapatkan kiriman dari orang tua, faktor memang mungkin saat ini dengan ekonomi yang sedang menurun, orang tuanya sedang kesulitan. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas, semestinya pemerintah dalam konteks ini, Kementerian Pendidikan, ini membuat skema namanya adalah student loan. Student loan itu biasa di luar negeri, yaitu pinjaman bagi siswa, di mana bentuknya sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas, tidak memiliki jaminan dan tidak berbunga. Dan itu kerjasamanya bukan dengan lembaga pinjol, tetapi lembaga perbankan yang benar-benar dipayungi oleh negara. Saya tarik sedikit, misalnya dikatakan bagaimana caranya membackupnya, negara memiliki anggaran pendidikan yang begitu besar, salah satunya di LPDP itu ada 25 triliun. Nah, apabila bisa dikeluarkan sedikit di situ back to back untuk membackup penjaminan daripada perbankan yang digunakan untuk mengambil cicilan, itu saya rasa sangat bisa sekali. Tetapi sekali lagi, ini tidak boleh bekerja sama dengan pinjaman online yang saat ini mungkin kita sering mendengar lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Menurut saya bisa bekerja sama dengan perbankan BUMN ataupun perbankan negara. Berarti dengan kata lain sebenarnya sistem pembayaran UKT secara pinjol ini tidak ada payung hukumnya ya, dan ini tidak diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas itu tadi. Baik, Pak Dede. Betul. Pak Dede, untuk ITB sendiri ini kan adalah salah satu kampus negeri yang terkemuka juga di Indonesia, top tier kita bisa katakan. Dan ternyata ada beberapa kampus lain yang juga memberikan skema serupa. Memangnya tidak ada ya bantuan dari pemerintah untuk anak-anak yang kesulitan dana? Sebetulnya kalau kita bicara bantuan, negara itu sudah membuat program yang namanya KIP kuliah ataupun juga bantuan UKT. KIP kuliah ini juga diberikan hampir kepada 800.000 lebih mahasiswa yang kurang mampu. Nah, kurang mampu ini sebetulnya tidak hanya tergantung kepada 3T saja, karena di dapil saya sendiri itu yang kurang mampu cukup banyak ya. Tetapi kadang-kadang kampus-kampus besar ini tidak mau menerima KIP dengan saya harus menyampaikan bahwa karena uang masuk itu lebih tinggi daripada beasiswa. Ya, oleh karena itu, menurut hemat kami, pemerintah harus membuat satu skema baru. Pertama, yang beasiswa tadi diteruskan dan diperbanyak jumlahnya. Yang kedua adalah bagi yang
tidak mampu membayar UKT, itu harus ada skema cicilan dengan menggunakan student loan. Nah, student loan ini yang saya rasa belum pernah ada dan belum pernah dilakukan di Indonesia. Begitu, Mbak. Tapi kan Pak Dede sudah ada beberapa kampus yang menjalankan skema pembayaran UKT pinjol ini. Dan kalau ITB sendiri kalau saya tidak salah ini telah berlangsung dari 2023 pertengahan. Bukankah ini justru menghilangkan inklusivitas pendidikan di Indonesia? Ya, kalau saya sebagai pribadi, tentu saya yakin kawan-kawan di Komisi 10 juga tidak setuju apabila perguruan tinggi negeri yang dibiayai oleh negara itu menggunakan skema pinjol. Sekali lagi kami tidak setuju. Bahkan kami mungkin akan segera memanggil Menteri Pendidikan agar khusus untuk PTNBH, perguruan tinggi negeri ini, skema ini harus segera dihapus ya, dan dicarikan skema yang lain. Nah, untuk perguruan tinggi swasta, tentunya ketika masuk perguruan tinggi swasta, saya pikir langkah yang baik adalah Kementerian Pendidikan membuat sebuah peraturan khusus mengenai bagaimana tata cara cicilan ataupun tata cara pemberian kredit murah untuk mahasiswa ini. Karena kalau tidak nanti akhirnya semua membuat skema-skema tersendiri yang bisa beda-beda di satu kampus dengan di kampus lain itu akan berbeda. Kemudian untuk mahasiswa yang terlanjur sudah memakai skema ini untuk pembayaran, kira-kira solusinya seperti apa nih Pak Dede dari Komisi 10 sendiri? Baik, kalau ini kan sebetulnya ini baru rame ya, dalam waktu 1 minggu ini baru rame ya. Kami sendiri juga karena kebetulan kawan-kawan banyak yang sedang melaksanakan tugasnya di Dapil masing-masing. Tentu ini menjadi perhatian kita dan harapan kami mahasiswa yang saat ini terlibat, katakanlah masuk pinjol dan terlibat dalam cicilan yang memberatkan, ini harus segera di-backup ya oleh negara, oleh pemerintah atau oleh kampus itu sendiri. Harus di-backup karena apa? Kampus tidak akan rugi jika kehilangan 1-2 siswa yang tidak membayar. Karena bagaimanapun juga, sekali lagi anggaran yang diberikan negara untuk kampus itu sangat besar sekali. Perguruan tinggi negeri. Konsep dasar utama daripada perguruan tinggi negeri itu adalah negara investasi kepada SDM, sumber daya manusia. Artinya mengeluarkan dana, mengeluarkan kos yang besar melalui APBN, tetapi dengan catatan kita akan mendapatkan sebuah bonus demografi, mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang skillful dan memiliki kemampuan. Sehingga sekali lagi kalau kami melihatnya dari DPR, bahwa untuk perguruan tinggi negeri ini seharusnya tidak boleh ada skema pinjol. Jadi sekali lagi tawaran saya agar perbankan membuat skema sendiri dengan Kemendikbud, dan skema itu harusnya bentuknya namanya student loan. Baik, terakhir Pak Dede dari Komisi 10 sendiri tadi sudah ada rencana memanggil Mendikbud untuk kasus ini, tetapi bagaimana dengan solusinya? Apakah nanti akan ada rencana kembali untuk meninjau undang-undang dari Sisdiknas sendiri atau seperti apa gerakan legislatifnya? Kalau undang-undang Sisdiknas ini kan saat ini sedang dikaji untuk dilakukan revisi ya. Tetapi revisi itu tentu tidak melulu hanya masalah soal perguruan tinggi karena sangat luas sekali. Tetapi yang jelas karena konteksnya ini kita berbicara pendidikan tinggi yang saat ini mungkin baru sekitar 15% masyarakat Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. Artinya kalau kita mau meningkatkan angka partisipasi kuliah itu menjadi lebih tinggi, mau tidak mau kita harus memperbanyak beasiswa dan menjadikan perguruan tinggi negeri itu bukanlah berbiaya mahal. Karena kalau perguruan tinggi negeri berbiaya mahal, maka yang terjadi adalah jarang sekali mahasiswa yang akan lari kepada perguruan tinggi dan akhirnya mengambil kepada perguruan tinggi swasta. Jadi ini catatan penting bagi kami dan pasti kami akan mintakan pemerintah untuk segera mencari skemanya. Tentu dalam konteks ini DPR bukanlah kapasitas untuk memberikan solusi, tetapi kami meminta pemerintah untuk membuat sebuah skema kerjasama yang tadi. Oke, pasti juga dari masyarakat sendiri berharap semoga nantinya memang kalau ada pembayaran skema atau bagaimana bisa pembayaran cicilan dari sebuah universitas ini tidak merugikan mahasiswa ke depannya ya Pak Dede, karena bagaimanapun juga kita harus bisa meratakan pendidikan di Indonesia dan seluruh masyarakat ini bisa menjangkau pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih atas waktunya Pak Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat sore, sehat selalu Pak. Terima kasih, selamat sore Mbak Ayu.